Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Dan di channel saya ini saya masih akan terus memotivasi, saya masih akan terus mengedukasi, masih akan terus memberikan semangat kepada teman-teman semua yang saat ini masih berjuang untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung, GERD, yang juga disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah, jadi teman-teman, saya terangkan lagi di sini bahwa saya membuat video-video seperti ini selain saya ingin memberikan semangat kepada teman-teman semua, saya juga ingin memberikan ketenangan, ingin memberikan kenyamanan di hati dan di pikiran teman-teman semua yang saat ini masih merasakan rasa tidak nyamannya dari gangguan asam lambung, GERD, yang juga disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih ya teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang saat ini sedang menonton video ini, teman-teman bisa tonton videonya itu dengan tenang, bisa tonton videonya itu dengan nyaman, supaya teman-teman itu bisa paham ya teman-teman ya, supaya teman-teman itu bisa menghilangkan sejenak rasa-rasa sensasi yang teman-teman rasakan ya teman-teman ya. Jadi karena menurut pengalaman saya juga dulu ketika saya terkena sedang parah-parahnya terkena yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih, yang saya butuhkan itu adalah ketenangan dan kenyamanan ya teman-teman ya. Karena saya dulu merindukan sekali yang namanya ketenangan, yang namanya kenyamanan ya teman-teman ya. Karena semenjak terkena yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih, saya itu tidak pernah mengalami yang namanya ketenangan dan kenyamanan. Nah, jadi dari pengalaman itu saya mengerti ya teman-teman ya. Jadi saya membuat video-video seperti ini tujuannya adalah itu tadi, untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan di hati teman-teman semua yang saat ini masih merasakan rasa tidak nyamannya dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang juga disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih, dengan puluhan sensasi bahkan ratusan sensasi yang kalian rasakan setiap hari ya teman-teman ya, berhari-hari, berminggu-minggu ya, berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun merasakan rasa tidak nyamannya yang ditimbulkan dari gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih ya teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman juga yang mungkin baru menemukan video ini, teman-teman bisa bantu subscribe-nya ya teman-teman ya, bisa klik tombol like-nya juga ya teman-teman ya. Karena ketika kalian sudah subscribe, maka channel saya ini akan jauh lebih berkembang lagi ya teman-temannya. Dan ketika channel saya ini sudah bisa berkembang ya teman-teman ya, maka banyak sekali teman-teman di luar sana itu ya teman-teman ya, yang memerlukan video-video seperti ini ya teman-teman ya, video-video motivasi-motivasi seperti ini ya teman-teman ya. Dan ketika kalian sudah subscribe dan channel saya ini sudah bisa berkembang, maka akan banyak lagi teman-teman di luar sana yang mungkin saat ini sudah mulai merasakan lelah, yang sudah merasakan takut, yang sudah merasakan capek ya dengan gangguan ini ya teman-teman ya. Jadi ketika mereka menemukan video-video motivasi seperti ini, mereka akan bangkit lagi, mereka akan semangat lagi untuk menjalankan metodenya lagi ya, untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang juga disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, buat kalian yang saat ini sedang rasakan sensasi yang tidak nyaman ya teman-teman ya, tenang saja ya teman-teman ya, kalian itu nggak sendirian ya teman-teman ya. Saya juga dulu merasakan yang rasa tersiksanya, rasa kebingungan, sebenarnya yang saya rasakan ini sebenarnya bisa sembuh nggak apa enggak sih? Sebenarnya yang saya rasakan di tubuh saya, yang saya rasakan di kepala saya, di pikiran saya, di perasaan saya, ini nantinya akan hilang apa enggak sih? Nah, di sini saya jelaskan lagi ya teman-teman ya. Jadi semua sensasi yang ditimbulkan dari yang namanya gangguan asam lambung, GERD, yang juga disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih yang kalian rasakan tidak nyaman itu ya teman-teman ya, nantinya akan terlewati dan kalian itu akan merasakan nyaman seperti kalian tuh nggak punya gangguan itu ya teman-teman ya. Karena itu yang saya rasakan seperti itu ya teman-teman ya, tapi itu bertahap ya teman-teman ya.
kita untuk teman-teman untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung itu bertahap ya teman-teman ya, enggak semata-mata ketika teman-teman itu melakukan metodenya terus teman-teman itu membaik, enggak ya teman-teman, itu butuh proses. Jadi di balik proses itu juga teman-teman itu dituntut untuk belajar supaya teman-teman itu nantinya suatu saatnya itu dapat pelajaran dan kemudian nggak gampang kambuh-kambuhan lagi ya teman-teman ya. Beda kalau teman-teman itu sembuhnya dengan cara instan ya teman-teman ya. Contohnya ketika teman-teman kambuh, teman-teman punya inisiatif untuk mengkonsumsi obat-obatan ya teman-teman ya. Bukan saya anti obat ya teman-teman ya. Jadi penjelasannya seperti ini ya teman-teman ya. Ketika obat itu ya teman-teman ya, obat-obat yang berjenis antasida itu eh, hanya hanya akan tidak menyembuhkan ya teman-teman ya, hanya untuk menenangkan sejenak ya teman-teman ya, tidak untuk menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu adalah dari makanan yang kita makan, kandungan-kandungan gizi yang kita dapatkan dari makanan itulah yang akan memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak. Nah jadi bukan obat. Obat itu diperlukan ketika teman-teman itu sudah merasa nggak kuat lagi, sudah merasa kepepet ya teman-teman ya, sudah kebingungan sekali, nggak bisa mengontrol badannya ya. Nah barulah dibutuhkanlah namanya obat ya teman-teman ya. Dan ketika teman-teman sudah mulai agak membaik, ya lebih baik disembuhkannya dengan cara alami ya teman-teman ya. Nah disitulah nanti kalian akan belajar juga bagaimana cara sembuhnya. Ketika kalian sudah memahami cara sembuhnya, kalian sudah bisa membaik nantinya, kalian bisa eh, mencontohkan yang kalian alami itu kepada orang lain juga ya teman-teman, yang membantu orang-orang di luar sana yang sulit sekali terlepas dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih ya teman-teman ya. Jadi kalian ingat-ingat saja ke belakang lagi ya teman-teman ya, kalian terkena yang namanya gangguan asam lambung ini ya teman-teman ya, bukan ujuk-ujuk kalian itu melakukan pola hidup berantakan sehari dua hari terus kalian tuh kena gangguan ini, enggak ya teman-teman ya. Jadi secara tidak kalian sadari selama bertahun-tahun ya teman-teman ya, kalian itu melakukan pola hidup, entah itu pola hidupnya, entah itu pola makannya, entah itu pola pikirnya, kalian melakukannya itu dengan berantakan ya teman-teman ya, itu kalian lakukan selama bertahun-tahun. Makanya kalian saat ini terkenalah yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih. Nah, jadi untuk penyembuhannya pun harus dengan waktu ya teman-teman ya. Nikmati saja ya teman-teman ya, nikmati saja prosesnya. Pasti kalian tuh bisa sembuh kok ya teman-teman ya. Jangan takut kalian itu bakalan menjadi penyakit-penyakit yang berbahaya ya teman-teman ya. Menjadi komplikasi-komplikasi yang berbahaya ya teman-teman ya. Kalau kalian tuh sudah melakukan metode-metodenya, kalian sudah makan, kalian sudah olahraga, kalian sudah istirahat yang cukup, jangan takut komplikasi-komplikasi yang lain ya teman-teman ya. Jadi banyak beritanya di luar sana ya teman-teman ya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalian telan mentah-mentah ya teman-teman ya, asam lambung bisa komplikasi jadi ini jadi itu jadi ini jadi itu tanpa kalian saring dulu, tanpa kalian tahu dulu kebenarannya seperti apa ya teman-teman ya. Bisa saja orang yang terkena komplikasi itu sudah dikasih tahu metodenya, sudah dikasih tahu caranya, sudah dikasih tahu jalannya seperti ini, diberikan semangat seperti ini, tapi tidak melakukannya ya teman-teman ya, males-malesan melakukannya, dan akhirnya ya jadilah karena kelamaan berlarut-larut ya teman-teman ya, akhirnya ya menjadi komplikasi kemana-mana ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian misalkan sudah olahraga, kalian sudah menjaga makannya, terus kemudian kalian sudah menjaga pola hidupnya, tidurnya cukup, minumnya banyak, ya sudah nggak usah takut kesana-sana ya teman-teman ya. Komplikasi-komplikasi yang lain juga terjadinya itu karena terjadinya itu bertahun-tahun juga, nggak semata-mata kita beberapa hari nggak melakukan pola 3P-nya dengan disiplin terus kalian akan komplikasi, enggak juga ya teman-teman ya. Nah jadi kalian harus pahami ke sana. Selama kalian sudah melakukan 3P-nya terus kemudian lupa-lupa sebentar ya nggak apa-apa ya teman-teman ya, itu wajar karena saya juga dulu seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini jangan berpikiran yang ke arah-arah sana ya teman-teman. Coba diingat-ingat lagi ke belakang ya teman-teman ya, sebelum kalian itu memikirkan tentang penyakit-penyakit yang berbahaya.
Mungkin teman-teman di sini banyak yang berpikir ya, apakah nanti saya ini komplikasi ke sini, komplikasi ke sini, komplikasi ke situ. Daripada teman-teman itu memikirkan ke sana, ketika teman-teman itu memikirkan ke arah sana ya teman-teman ya, langsung dipotong pikiran itu ya teman-teman. Pikirkan saja seperti ini teman-teman. Saya dulu parah-parah banget. Ketika saya awal-awal terkena, saya parah banget. Tapi sekarang saya bisa melewatinya nih, sampai sekarang nih, sampai udah berapa bulan nih, sampai udah berapa hari nih. Mungkin ada yang sudah berapa tahun nih saya udah melewatinya nih, tapi badan saya masih gini-gini aja nih. Saya nggak merasakan lebih parah seperti dulu, enggak. Bahkan dulu lebih parah, bahkan saya sekarang akan lebih sudah lebih membaik dari yang dulu. Oh iya, berarti nggak menimbulkan komplikasi. Berarti memang gangguan asam lambung ini penyembuhannya harus dengan waktu. Berarti ini sudah ada perbaikan. Oh berarti ya sudah, alhamdulillah saya sudah ada perbaikan. Nah jadi teman-teman harus berpikir ke sana, supaya apa, supaya pikirannya itu tenang, supaya mentalnya itu akan bangkit lagi, akan semangat lagi dan semangat lagi untuk menjalankan metodenya. Karena dengan teman-teman berpikir seperti itu, maka teman-teman itu ada keyakinan ya, oh iya berarti saya sudah membaik, oh berarti pola hidup yang saya lakukan ini sudah benar. Cuman kenapa sembuhnya lama? Ya memang gangguan ini terciptanya lama, makanya saya menyembuhkannya harus yang lama. Nah, teman-teman harus ingat juga di sana ya teman-teman ya, bahwa di balik perjuangan sembuh dengan alami kalian itu, maka akan dapat pelajaran ya teman-teman ya, dan kalian dari pelajaran itu nanti kalian bisa membantu teman-teman yang lain juga yang masih terjebak ya teman-teman ya. Dan itu juga akan menjadi pahala teman-teman ya teman-teman ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sedang berjuang untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung, selalu merasakan sensasi setiap hari ya teman-teman ya, kalian itu jangan takut, kalian itu jangan menyerah ya teman-teman ya. Sensasi yang kalian rasakan itu, ya itu ya teman-teman ya, hanya nempel saja, tidak terjadi apa-apa. Yang penting kalian itu sudah melakukan metodenya, kalian sudah makan, sudah minum, sudah istirahat yang cukup, terus kemudian sudah melakukan pola pikirnya yang benar, ya udah ya teman-teman ya, kalian tuh jangan ketakutan-ketakutan lagi, karena kecemasan dan ketakutan itu akan menguras energi kalian, dan ketika energi kalian selalu terkuras ya tentu saja banyak sensasi yang muncul ya teman-teman ya, seperti sempoyongan, kelayangan, terus kemudian gemeteran, keringat dingin. Dan ketika kalian merasakan keringat dingin, akhirnya tambah cemas lagi, dan kecemasan kalian itu akan memunculkan si gas lambung, si asam lambungnya itu akan muncul lagi, dan ketika si asam lambungnya itu muncul lagi akan menimbulkan rasa tidak nyaman di bagian perut, menjadi kembung, begah, terus kemudian ulu hati sakit, terus kemudian nafas jadi berat ya, tarik nafas tidak plong, kepala jadi berat, gampang sendawa ya teman-teman. Nah itu akan menimbulkan kecemasan lagi ya teman-teman. Dan akhirnya muter-muter aja jadi lingkaran setan, cemas, asam lambung keluar, asam lambung keluar, keluarkan sensasi tidak nyaman, sensasi tidak nyaman bikin cemas lagi, cemasnya tadi bikin asam lambungnya meningkat lagi, dan akhirnya terus semakin jadi akhirnya menjadi panic attack. Nah itulah urutannya ya teman-teman ya, kenapa teman-teman itu makanya dituntut untuk menjaga pola pikirnya. Ketika teman-teman sudah merasakan sensasi, ya sudah ya teman-teman ya, itu sensasi ciri khas dari gangguan asam lambung, tidak berbahaya. Kalian tuh jangan mencemaskan, jangan langsung aduh kenapa ini, waduh mati ini. Jangan seperti itu ya teman-teman ya. Ketika kalian merasakan sensasi, yang kalian harus pikirkan adalah, wah ini sensasinya muncul lagi nih, saya harus melakukan metodenya lagi. Dengan cara apa? Dengan cara ambil air hangat, terus kemudian minum air hangat. Kalau ngomong memang gampang ya teman-teman ya, tapi ketika mengalami sensasinya itu sangat luar biasa sekali ya teman-teman ya. Saya juga dulu pernah merasakannya, tapi inilah ya teman-teman ya, karena saya dulu pernah merasakannya, tidak ada yang menenangkan. Nah jadi saya membuat video-video seperti ini ya, tujuannya adalah untuk mengarahkan kalian supaya kalian itu tidak selalu cemas, tidak selalu berlarut-larut ya cemasnya. Nah itu ya teman-teman ya. Nah jadi buat teman-teman yang saat ini masih merasakan itu, teman-teman jangan takut ya, jangan cemas. Saya tekankan lagi di sini teman-teman ya, untuk gangguan asam lambung,
untuk sensasi yang kalian saat ini sedang rasakan ya, entah itu nafas tidak plong, entah itu lagi lemes, gemeteran, ataupun mungkin matanya blur, ataupun mungkin susah konsentrasi ya, kepalanya berat, terus kemudian perut begah tembus sampai ke belakang, atau mungkin ada yang sedang merasakan dadanya cenut-cenut, langsung ambil air hangat saja, terus kemudian minum air hangatnya, terus kemudian makan pelan-pelan sambil nonton video-video seperti ini. Dan ketika kalian sudah merasakan rileks, nanti akan hilang dengan sendirinya. Dan ketika sensasinya sudah hilang ya teman-teman ya, sudah mulai berkurang, disitulah kalian mulai bisa berpikir jernih lagi ya teman-teman ya. Ketika kalian sudah bisa berpikir jernih, baru diingat-ingat ya teman-teman ya, oh iya benar kata Mas Dedi, ternyata ketika sensasinya muncul, saya harus minum air hangat, terus kemudian makan pelan-pelan. Nah, jadi sekarang ya teman-teman ya, PR-nya adalah jangan sampai sensasinya muncul dulu, kalian harus tangani dulu pakai air hangat dulu. Nah, jangan tunggu sensasinya muncul dulu teman-teman ya. Jangan tunggu sensasinya muncul dulu baru kalian tangani. Kalau bisa tangani dulu sebelum sensasinya muncul. Jadi gitu. Setengah jam kemudian, wah jangan sampai sensasinya muncul nih. Saya minum air hangat lagi, saya makan lagi, saya ngemil lagi nih, saya isi lagi. Nanti terus berikutnya seperti terus, hari demi hari seperti itu terus. Kalian semangat menjalankannya, nanti kalian tidak terasa ya teman-teman ya, loh kok badan saya kok nyaman ya, saya makan ini udah bisa, saya makan itu udah bisa. Nah itu yang saya rasakan seperti itu dulu ya teman-teman ya. Ketika saya sudah capek dengan yang namanya gangguan ini, sensasi apa saja yang muncul di badan saya cuman berpikir, ini sensasinya muncul lagi, waduh gak nyaman banget ini, kepala berat, kelayangan, sempoyongan. Tapi yang saya pikirkan hanya nggak selalu, waduh punya kayak apa ini, waduh kenapa ini menjadi cemas nggak karuan, enggak ya teman-teman ya, hanya diam saja enggak, langsung saya cetekin kompor ya teman-teman ya, merebus air, terus kemudian saya ambil air hangat sambil rasakan sensasi itu teman-teman ya, saya minum pelan-pelan, saya sambil saya pasti sembuh, saya pasti bisa melewati ini semua, saya selalu seperti itu ya teman-teman ya. Terus kemudian saya makan pelan-pelan, ketika sensasinya sudah mulai hilang ya teman-teman ya, saya mulai berpikir lagi, oh iya berarti harus saya cegah dulu nih supaya sensasinya nggak muncul, saya tangani dulu. Jadi saya itu sering ngemil, jadi sering minum air hangat ya teman-teman ya, supaya sensasinya itu nggak hadir ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah jadi buat teman-teman jangan takut, jangan cemas ya teman-teman ya, untuk gangguan asam lambung GERD yang kalian alami ini bakalan terlewati. Nah oke teman-teman, cukup sekian video yang dapat saya bagikan ya teman-teman ya. Untuk teman-teman saya doakan supaya teman-teman itu cepat membaik ya teman-teman ya, dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih ya teman-teman ya. Jangan lupa like-nya ya teman-teman ya, jangan lupa share juga, dan juga terima kasih teman-teman yang sudah subscribe ya teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri videonya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.